nawari tauhid yang benar ya. Jadi makanya imannya ulama itu nggak tertandingi. Kenapa? Karena ahli ibadah itu hanya rutin saja. Makanya ketika Nabi mulyane wong alim dibanding ahli ibadah, koyok mulyaku dibanding sahabat paling endek. Rasulullah dengan Abu Bakar saja terpautnya sangat-sangat jauh. Apalagi Rasulullah dengan sahabat paling endek. Ya, keutamaan orang alim dibanding orang abid itu koyok Rasulullah dibanding sahabat paling endek. Fadlul alim alal abid kafadli ala adnakum kafadli ala. Jadi keutamaan orang alim dibanding ahli ibadah itu sebagaimana keutamaan saya dibanding sahabatku paling rendah. Ya. Satu orang ibadah itu nakalan. Wong tukang wiridan yang masjid, tukang wiridan yang dindi itu ya wong soleh tapi ono nakalan. Nang soleh, nang mlebu swarga, nang ngloni widadari semono tok pikirane semono tok. Utek yo semono tok. Ya soleh di bangku gue ya soleh kono. Lah aku ketemu lah tak cucuk, piye wong soleh. Asal lo sepuh ya tak cucuk. Tapi aku anut terus aku bilang ketemu. Bandingkan orang alim itu yang memaklumatkan ke dunia bahwa zat paling penting itu Allah. Orang diperkenalkan Allah itu siapa zat sing wajibil wujud. Allah itu siapa zat yang bikin aturan dalam iddah supaya ada iddah. Kenapa harus ada iddah? Karena rahim dipastikan kosong dari sperma mani zaut awal supaya kalau nikah zaut sani anaknya jelas milik siapa. Itu diomongkan. Lah Allah itu siapa? Zat yang bikin aturan dalam nikah. Itu harus ada wali 2 saksi. Sehingga orang alim itu orang yang memaklumatkan aturannya Allah Subhanahu. Sementara orang abid gak Gusti kula sepuro kula lebokno swarga. Terusane uteke kan. Mau makan-makan, mau kumpul-kumpul, tapi nek saudarane kumpul kebo ning swarga. Tapi uteke ngono tok. Mulane bener, statusnya rendah itu bener. Tapi aja kowe sing ngomong aku sing ngomong. Aku sing ngomong wong kowe ora luwih saleh, Pak. Dadi nyon sewu cara bahasa kasar iku ana kurang ajar iki. Maksudnya aku mikir awake dhewe tok. Dibanding wong alim lho, maksudnya dibanding kowe. Nah beda dengan orang alim sing wiridan ning masjid. Itu wiridan itu lucu wong alim. Tak dudono. Tapi aja tiru, kowe sok alim berarti. Orang alim itu kalau wiridan di masjid atau di Ka'bah atau di mana saja dongane ngene, ya Allah saya ini pasti mati. Dan saya ingin engkau selalu zat yang dikenal oleh publik. Maka saya boleh mati asal anak saya sealim saya atau cucu saya sealim saya. Yang penting ada selalu orang yang memaklumatkan bahwa engkau zat yang paling penting. Jadi gak mikir apa ya. Nabi Ibrahim sebelum kapundhut itu gini, ya Allah saya ini akan mati. Lalu kenapa? Ya susah saya satu. Lalu kalau gak ada orang yang mendakwahkan ke engkau, maka engkau harus mengutus Rasul terus yang memaklumatkan kalimat-kalimatmu, yang mengumandangkan kalimat-kalimatmu, yang menegakkan aturan-aturanmu supaya bumi engkau ini untuk menyembah engkau, supaya alam raya ini mengingat engkau. Gak mikir apa ya? Karena ngomong abid kan gak. Ya Allah, adkhilna jannah ya Allah. Terus nengono ma'al khuril ino. Seramu tuh. Lah raimu itu rai abid. Mulane ambek aku itu ya mau kira-kira derajat ambek aku wis ngono, hitung dhewe. Meskipun aku yo ora GR sak dhuwurmu, ora GR nyata. Oh, GR mbakmu. Ngono. Loh, saya ini bukan sombong, itu dewe Nabi mesti nyata apa GR-GRan. Enak weh. Sudah aku nek suwarga kan tetep ngenteni 500 tahun. Cuma aku sakit lah, ning dunya bareng menawa tak golek. Tak golek. Tak krite budi Gusti. Wong swarga lega kan santai wae no. Emperanku tak kekno ta. Wong swarga iku suka ta. Jadi paham ya. Jadi wong abdi iku ana nakalane. Mulane kowe iku, mulane setan iku seneng. Ambek wong abet iku senenge iku enggak punya dampak terhadap pemiskinan setan. Mulane masyhur fa inna faqidan wahidan mutawarri'a asaddu 'ala syaitani min alfi abid. Ana wong alim sitok iku setan bingung ora karo. Dibanding ngadepi 1000 ahli. Coba wong 1000 ahli ibadah istighosa ning masjid iku kabeh mau njaluk swarga. Terus bayangno ngeloni widadari, urip ra utang, semua ada. Terus kiai ini mau nyontokno buang, urung mbok karepno wis ngono.
Wong ayu-ayu nang India iki ayu widadari ngono pikirane. Dadekno wong alim, kampanyane wong alim iki. Allah harus disembah di buminya. Ini bumi wae pangeran. Kowe kudu eling Allah. Allah nggih aturan dalam kehidupan begini. Salat sing sah carane ngene, wudu sing sah carane ngene. Tawaf sing sah carane ngene. Harta sing halal setelah dizakati. Ora setane kang kuwati karena memaklumatkan Allah. Sing sitok ngayal kowe. Tapi kowe sing ngomong aku lho. Haram kena ngomong. Kowe iku sapa? Dosa aku sing ngomong. Ngenyak wong ahli ibadah kuat. Jadi ngenyak aku lah ngenyak nerangno goblok. Nerangno ngenyak itu beda. Maksudnya aku ora ngenyak nerangno. Nerangno kena apa kok fa inna faqihan wahidan mutawarri'a asaddu ala syaitani min alfi abidi. Satu orang alim satu sing ahli fikih. Ahli fikih fakih itu ngerti halal haram itu lebih berat setan ketimbang 1000 orang ahli. Lo coba misalnya ya, wong ahli ibadah saya ning Jogja misalnya atau di Rembang, gak peduli wis sampean. Satu orang bahak kepikiran, wong kok ora roh hukume pangeran, akhirnya mulang. Saat di Naruan mulang, di Kudus mulang, di sini mulang, di Jakarta mulang, di mana-mana mulang. Kepengen memperkenalkan Allah itu zat sing khalaqah. Khalaqah itu apa? Menciptakan dari tidak ada. Karena Allah punya kemampuan menciptakan dari tidak ada, maka cemen sekali kalau membuat manusia setelah jadi tanah menjadi manusia lagi. Wong tanpa materi saja bisa, apalagi ada. Terus memaklumatkan itu. Berkampanye tentang kedikjayaan Allah Ta'ala. Berkampanye tentang kekudraannya Allah Ta'ala. Berkampanye tentang kesuperiornya Allah Ta'ala. Badengnya wong adil. Ya Allah, adkhinal jannah itu ma'al khuril indus. Ngono itu aku aneh. Tapi dia juga nggak aku orang nerang kok. Mulane Nabi nak bully sampai ngono. Fadlul alim alal abid uga fadli ala adnakum. Mulyane wong alim dibanding ahli ibadah koyo mulyane Nabi dibanding sahabat paling artinya gak kelasnya. Tetapi masalah itu kadung ra alim. Milih apa ya abid tadi. Gak ada pilihan. Lagi kok iki ora abid. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sekarang ngenteni rahmati pangeran apa? Rahmati pangeran. Gus warga lir mas garuan masal mau berkowe. Kalau sekena warga jelego garu iwe dilebokno. Kok teras-teras ngono. Jadi orang alim itu beda kan. Lho kula niku nak maca Nabi Ibrahim itu nangis betul. Saya tuh jarang sholat untuk supaya saya masuk surga, tapi saya berkali-kali sholat untuk supaya ada generasi terus yang bisa menyembah Allah. Makanya Nabi itu kalau mau kabundut atau sebelum kabundut, itu nak donga mau Robbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka samiul. Saya ini pasti mati. Yang saya khawatirkan itu satu Gusti. Setelah saya enggak ada yang menyembah Engkau, enggak ada yang mengajarkan tauhid, mengajarkan halal-halal, maka saya minta saya punya anak cucu. Ya sudah, dari Sunni wa yarisu min Ali Yakub. Jadi pengen anak putuwe mau genono kelangsungan wong sing nyembah Allah. Nah kowe kan gak. Dunia kira anak putu sing mari sapa. Nak kere ya, aku nak rada anak sing rumah sapa. Utek temu. Asline kan kok PKI itu utek ngono. Ora PKI di kok PKI, mesti materialistik. Dia anak ya sing rumah dekne. Nek Cina ya pikirane ngono. Wong kafir ya pikirane ngono. Tapi nak dia anak kepen nyembah Allah, putu nyembah Allah, itu kan pikirannya wong mukmin khas. Apa? Khas. Dia milih di khas mukmin apa khas PKI? Khas mukmin kan. Nabi Ibrahim itu nak ndonga nang pangeran. Iku ngomel-ngomel, cara wong Jawa ngomel-ngomel, tapi ngomel apik, ngomele wali, ngomele nabi ra koyo ngomelmu. Ya Allah, dunia ini tidak fair kata beliau. Ini betul saya enggak bikin-bikin. Ya Allah, dunia ini tidak fair. Yang menyembah Engkau itu hanya saya. Zaman itu beliau di Palestina, di Ardil Muqaddasah. Muang kelepot. Rodone muang kelepot. Ya Allah, alam raya ini yang menciptakan Engkau, yang menciptakan buah-buahan Engkau, yang menciptakan semua fasilitas dunia Engkau. Kemudian yang kenal bahwa itu semua Engkau adalah saya kok. Ini tidak fair. Mergo delok wong, ya misalnya kayak wong desa-desa ya mau bermangan ayam amis, nah amis itu terus mangan gedang bener amis, bariku glegeken turu, tangi turu ben iso melek ngopi. Wis kono tok tapi ra roh iku kok sapa, asal usule iki
sepi, ngombe banyu, bar glegen. Ini kelakuanmu. Cuma kan kau Islam terus mau bismillah lumayan lah itu. Ibrahim enggak terima. Nah, maka ketidakfairan ini harus kita lawan Gusti. Sampai pengiran dijadikan Rasul, ya jadi Rasul. Jadi Rasul memaklumatkan, sing mbok pangan wae Allah. Yang bumi yang kamu huni milik Allah. Terus Islam mengajarkan kamu baca bismillah. Anggap aja bismillah kayak pamit. Atas namamu ya Allah samakan pisang ini. Atas namamu samakan nasi ini. Atas nama-namamu. Bahkan ketika ngumpuli istri pun atas nama-namamu saya mengumpuli istri saya. Sampai seperti itu. Karena ini coba sekarang. Saya punya mobil barang sepele. Kowe nganggo kudu pamit sing duwe. Pinjem motor milik orang harus pamit yang punya. Barang-barang sepele ini semua milik Allah kira tahu pamit. Itu PKI. Paham ya? Lah pikirannya wong alim tuh ingin memaklumatkan itu. Jadi kan dengan orang ahli ibadah. Pikirannya mau mlebu swarga. Iku munine mlebu swarga khayale kelon niku mau. Kebosan di bojo elek niku. Lah ngono kok ape dadi wali ngalahno wong alim langit bumi. Makanya Imam Syafi'i itu marah besar ketika ahli ibadah itu jadi wali. Cek wali aku dari Imam Syafi'i. Nah, resikonya wali alim itu gak keramat, iso miber biasanya ya rapati pokoknya rapati keramat biasanya. Tapi dari Imam Syafi'i lagi nan rapati keramat. Nak dunya, nak wong alim ora wali, ini dunya wis ora wali blas tutup ya. Karena tadi makanya jadi pepatah, nak wong alim mesti wali, nak wali ora mesti. Karena orang alim ini yang paling waras, makhluk paling waras di dunia. Yaitu karena mengembalikan manusia kepada Tuhannya. Mengajarkan manusia supaya ikrar akan Tuhannya. Mengakui kedikdayaan Tuhannya. Itu orang-orang yang memaklumatkan ya tanazzalul amru bainahum la ta'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Orang-orang alim adalah orang yang memaklumatkan ke seluruh dunia bahwa alam raya ini milik Allah dan kamu harus tahu bahwa semua ini bukti annallaha ala kulli syai'in qadir, bahwa Allah kuasa melakukan apa saja. Jadi misalnya roh ini gak anak presiden kok jadi presiden, maka Allah ala kulli syai'in. Ini anak presiden kompetisi kadang kalah ya wallahu ala kulli syai'in. Ini ndak anak kiai kok jadi kiai wallahu ala kulli syai'in. Ini baru masuk Islam sama kitab sing Islam suwi ra iso ya wallahu ala kulli syai'in. Qadir ya sudah gitu semua. Mulai lahir Islam nganti tua ra iso pidato, Islam anjaran kok pidato ya wallahu ala kulli syai'in qadir. Sudah jadi gak muji si ATB, semua yang dipuji wallahu ala kulli syai'in. Bayangkan orang alim itu seperti itu. Makanya orang alim, para nabi semuanya falamma tabayyana lahu qala a'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Setelah melihat alam raya ini kesimpulannya hanya satu, saya tahu memang Allah ala kulli syai'in qadir. Ora wali iki. Tapi coba takokno keramat terus nyebul mandi, nyuwuk mandi iku dukul, paham ya? Sing tukang nyuwuk iku apa? Dukul. Dukul nggih mandi ya, tapi rasa dijajal. Nak jual tak juga kepikir. Karena wong jajal itu kurang ajar, menisan naik, sing donga apa? Pikir atau donga pasut ben ora rasane napa. Kalau bolak-balik aku kerja di donga mandi kula kepen jajal ya kena wali ta. Donga bari sampai praktek malah repot ya. Ya aneh-aneh. Ulama ditantang ben kualat. Makanya jangan pernah berani sama ulama. Karena ulama itu orang yang tidak pernah berpikir tentang diri. Jadi Nabi Ibrahim mangkel mau perkara ini gak fair. Gerutu itu ngomel. Cuma Nabi kan raja dibaca ngomel. Ini gak fair. Ya. Semua alam ini milik kamu, milik engkau. Kemudian mereka tidak mau ngakui kalau ini ada fakta engkau. Zaman itu wong ateis kabeh, teng Palestina ateis kabeh. Akhirnya memaklumatkan, kamu harus kembali ke Tuhan. Nah, repotnya wong ateis wong zaman itu wong ngecek pagan ngecek rupat. Lalu Tuhan itu siapa? Paling matahari, paling rembulan. Akhirnya Nabi Ibrahim, wes nak ngono jajal sih, matahari sih ditek, rembulan sih. Suatu saat rembulan tenggelam kan surup. Wah kayaknya bisa hilang, berarti gak jadi Tuhan, pensiun kan? Surup itu pensiun, matahari, wah kok surup juga pensiun. Ibrahim akhirnya, ya sudah yang menciptakan itu semua, apa? Yang menciptakan coba kayak apa? Inginnya Allah dikenal. Makanya Allah itu zat yang apa? Al-Ma'lum yang dikenal, Al-Ma'ruf yang dikenal.
La ilaha illallah al-mazkur bi kulli lisan. La ilaha illallah al-ma'ruf bil ihsan. Tapi masalah kalimat itu ya dibid'ahno. Sing bid'ahno ora paham, sing maca ya ora paham. Alhamdulillah. Wong ora paham kok isih gelem maca. Lah timbang sing hafal atau muni haram, dadi nek hafal pantes. Kenapa kamu udah hafal? Kan menurut saya bid'ah, jadi saya tidak perlu hafal. Jadi kenapa hafal? Aku jadi kiai baru kayak kiai repot. Bodoh radung nih, sini apa? Tidak seperti itu, agama itu tidak seperti itu. Tinggalannya agama itu ma'rifatullah, napa? Coba saya ulang lagi ya. Andaikan iman kamu kayak saya.